Ana record ya. 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 Jadi Syekh rahimahullah taala di awal kitab beliau, di awal menyusun kitab nahwu ini, Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah, Syekh rahimahullah taala itu memulai kitabnya dengan al-kalam. Memulai muqaddimah tentang al-kalam. Ya. Kenapa beliau memulai dengan al-kalam? Apa tujuannya? Ya, karena pelajaran nahwu ini objeknya, ya, objek dari pelajaran nahwu itu adalah al-kalam. Al-kalam itu sendiri apa? Al-lafdhu al-murakkab, yaitu kata-kata yang terangkai, disusun, dirangkai menjadi sebuah kalimat yang mufid, yang memberikan makna yang jelas, bil wada', dan juga dengan bahasa Arab yang fasih, ya. Jadi intinya dari muqaddimah ini adalah menjelaskan kepada kita bahwa objek dari ilmu nahwu, ingat, objeknya adalah al-kalam. Ya, apa objeknya Yusuf? Al-kalam, Ustaz. Al-kalam. Kapan kita mempelajari kata per kata? Nah, ketika kita mempelajari kata per kata, itu kita tidak sedang mempelajari nahwu. Kata per kata itu adalah objek dari pelajaran sorof. Kalau sorof itu antum akan mempelajari perubahan kata per kata. Dari kata ini berubah jadi kata ini, berubah jadi kata ini, berubah pula artinya. Contoh, Anda pernah bilang sajada, yasjudu. Itu perubahan dari kata sajada, yasjudu. Jadi sajada itu telah sujud, yasjudu sedang sujud, sajid orang yang sujud, kemudian sujudun, sujud itu adalah aktivitasnya atau masdar, ya, disebut masdar. Kemudian masjid, tempat sujud, dan lain sebagainya. Jadi itu urusannya bukan di dalam ilmu nahwu. Ilmu nahwu ini adalah mempelajari tentang kalam, yaitu rangkaian kata menjadi sebuah kalimat, kemudian dari rangkaian tersebut terjadi perubahan-perubahan yang ada di akhir setiap kata. Walaupun bukan setiap kata, maksudnya ada kata-kata itu yang berubah, ada kata-kata itu nanti yang tidak berubah. Akan tapi ketika kata itu berubah atau tidak berubah, itu dipelajari semua di dalam ilmu nahwu. Nanti di pelajaran selanjutnya antum dikenalkan dengan al-i'rab di pelajaran kemarin. Ada sampai sini ngerti ya? Ini tentang al-kalam. Jadi objek ilmu nahwu itu adalah al-kalam. Ya. Jadi objek ilmu nahwu adalah kalimat, rangkaian kalimat, bukan kata per kata, bukan, tapi rangkaian kalimat. Adapun nanti kita mempelajari kata per kata, ini i'rabnya apa kata ini i'rabnya apa kata ini. Terjadi i'rab itu setelah adanya apa? Rangkaian kata, rangkaian kalimat tadi. Sehingga kata berubah akhirnya dari dari harokat asal menjadi harokat yang lain, harokat furu'. Kemudian aksamuhu, dan al-kalam itu sendiri itu terdiri dari 3, yaitu ada isim, ada fi'il, ada harf. Udah, itu secara umum begitu. Nanti kita akan mempelajari isim itu secara luas, kemudian juga kita akan mempelajari tentang fi'il, kemudian kita juga akan mempelajari tentang harf. Ini adalah komposisi atau inti dari al-kalam. Jadi ketika kita merangkai sebuah kalimat, kata per kata yang ada di dalam kalimat itu nggak akan keluar dari 3 ini, nggak akan keluar dari isim atau fi'il atau harf, ya, nggak akan keluar dari 3 ini, nggak ada komponen yang lain dalam sebuah kalam. Kemudian selanjutnya al-i'rab. Nah, setelah kita mengetahui di al-kalam, ketika kita merangkai sebuah kalam, merangkai kata per kata menjadi sebuah kalam, maka akan terjadi namanya i'rab atau bina. Ada yang terjadi namanya i'rab, ada yang terjadi namanya bina. I'rab itu adalah, kemarin juga antum sudah sudah mengerti, insyaallah, taghyir. Itu i'rab itu adalah perubahan dari awakhiril kalim, dari harokat akhir dari setiap kalim. Kalim itu adalah kalimat atau bahasa Indonesia kata. Perubahan dari akhir kata, l'ikhtilaf, dikarenakan banyaknya. Ikhtilaf itu berarti banyaknya al-awamil ad-dakhila 'alaiha. Beragam, bukan banyak. Maksudnya beragam. Beragam, ya.
Ya, Amil itu bisa kata kerja, bisa huruf jar, ya. Bisa nanti idhofah, itu semua jadi amil yang dakhilah, yang masuk ke dalam kata. Yang mana amil itu apa yang dia lakukan? Amil itu kan melakukan sesuatu, ya, sesuatu yang merubah berarti. Dakhilah 'alaiha, yang berarti dia merubah akhir kata. Lafdzan secara lafadz atau takdir secara takdir. Takdir itu tidak secara lafadz. Maksudnya tidak disebutkan oleh lisan. Kalau lafadz itu disebutkan lisan dari u berubah jadi i berubah jadi a. Sedangkan takdir itu tidak. Seperti contoh apa kemarin? Rumah sakit ya. Mustashfa ya, Masya Allah. Masih ingat Yusuf, bagus. Takdir itu contohnya mustashfa. Mustashfa itu nggak berubah. Secara lafadz tidak berubah. Tetapi secara takdir di belakang itu ada perubahan. Nah, perubahan itu nanti kita akan ketahui mungkin lebih jelas ketika kita me-i'rab ya. Kemudian itu i'rab. Lawannya i'rab, mungkin antum juga perlu anak kasih tahu di sini. Lawan dari i'rab itu namanya bina. Apa namanya? Bina. Bina. Bina itu adalah kalau i'rab kan taghyir ya, perubahan. Sedangkan bina luzumu halatin wahidah. Bina itu luzumu akhiril kalimah halatan wahidatan la tataghayyar. Luzum itu berarti dia iltizam. Iltizam itu berarti dia tidak berubah. Jadi dia tetap statis ya. Ya. Iltizam itu senantiasa ya artinya? Ya, iltizam itu berpegang teguh ya. Berarti kalau luzum itu dia berpegang pada satu halah. Luzumu awakhiril kalim, tetap awakhir, cuma diganti bukan taghir, tapi luzum. Jadi awakhiril kalimah itu luzum, halatan wahidah. Jadi dia itu menetap pada satu kondisi saja. La tataghayyar, tidak berubah-ubah. Walaupun ada amilnya, walaupun beragam amil. Contoh kemarin apa? Mustashfa itu. Datang amirnya harfu jar tetap mustashfa. Datang amilnya kata kerja yang harus memiliki objek, tetap dia mustashfa, tidak berubah walaupun beragam amil yang masuk. Ya. Nah, kemudian kita sudah juga itu amil itu i'rab sama bina. Mabni itu nanti insyaallah secara umum seperti itu, arti lawan dari i'rab ya. Kalau i'rab itu berubah, kalau dia tidak berubah itu bina. Ya. Nah, Anda juga bilang kemarin bahwa i'rab itu adalah aktivitas perubahan ya. Ya. Masih ingat kemarin Lukman? Mas Yusuf dulu. Nah, i'rab itu kan perubahan. I'rab itu perubahan, so. Iya. Ya, yang merubah apa namanya? Yang berubah itu amil, Ustaz. Bagus, amil. Masya Allah. Lukman, kata yang berubah kita sebut apa? Mu'rab. Ya, mu'rab. Jadi ada 3 istilah yang antum hafal kemarin. I'rab, mu'rab, dan amil. Ya, alhamdulillah antum masih ingat. Kemudian di sini kita akan mengetahui di sini aqsamul i'rab. Jadi i'rab itu ada 4 aqsam. Jadi perubahan tadi kita nggak sebut mu'rab, nggak sebut amil ya, tapi kita sebut i'rab, yaitu perubahan tadi itu ada 4. Ada namanya rafa', ada namanya nasab, ada namanya khafdun, ada namanya jazmun. Ya. Ya. Jadi perubahan yang dimiliki oleh mu'rab, kata yang mu'rab itu ada 4 ini. Walaupun nanti dilihat lagi. Kalau isim itu cuma punya 3. Cuma punya rafa', nasab, sama khafdun. Kalau fi'al itu juga cuma punya 3. Yaitu apa? Rafa', nasab, dan jazmun. Ya. Nanti kita akan pelajari satu persatu. Minimal antum sudah kenal dulu. Ya. Kemudian kalau perubahannya namanya rafa', ya, perubahannya namanya raf'un. Nama i'rabnya itu namanya raf'un. Ya.
Sekarang Ana mau tanya, Luqman, raf'un, nama mu'rabnya apa? Istilah untuk mu'rab dari raf'un. Marfu. Ya, Ya kan? bagus. Masya Allah. Mu'rab dari nasab apa, Mas Yusuf? Yusuf. Mansuf Ustaz. Mansub, ya. Jadi kalimat atau kalimat yang mu'rab tadi, kalau dia posisinya adalah nasbun, maka dia disebut mansub. Kemudian, Mansub. ya, Luqman, kalau khafdun atau jar, Mahfud ya mu'rab namanya makhfud. Bagus. Kemudian, atau majrur. ya, majrur atau makhfud. Ya, yang sering aja itu majrur ya. Terakhir Mas Yusuf, kalau jazmun, kalau ada kata kerja yang jazm, ya berarti dia mu'rab. Mu'rabnya itu apa namanya? Apa istilahnya? Majzum Ustaz. Nah, majzum. Majzum. Ya. Majzum. Ya. Insya Allah sampai sini antum masih ingat, alhamdulillah. Nah, sekarang kita sudah masuk ke i'rab, sudah tahu amil, sudah tahu yang namanya mu'rab, sudah tahu juga dari aqsamul i'rab. Kita sudah tahu nih aqsam i'rab. Jadi perubahan-perubahan itu ada 4 nih, ada rafa', ada nasab, ada khafad, ada jazm. Ya. Dan kita juga sudah tahu kalau mu'rab dari rafa' itu namanya marfu', mu'rab dari nasab namanya mansub, mu'rab dari khafad namanya majrur, mu'rab dari jazm namanya majzum. Baik. Habis itu insyaallah antum sudah mengerti. Antum nyatetkan ya, dicatatkan Luqman atau Yusuf, dicatat? Ya. Catat Ustaz. Ya. Sekarang kita lanjut pembahasannya, yaitu tentang apa? Tentang tanda dari i'rab. Jadi i'rab nih kan i'rab. I'rab itu ada 4 ya. Ada raf'un, ada nasbun, ada khafdun. Nah, satu persatu tuh memiliki tanda masing-masing. Rafa itu punya tanda sendiri. Kita sebut alamatur rafa. Kemudian nasbun juga punya tanda sendiri, namanya alamatun nasbi. Khafdun juga punya tanda sendiri, namanya alamatul jar. Jazmun juga punya tanda sendiri namanya alamatul jar. Yaitu namanya itu istilah bagi setiap i'rabnya. Tapi secara umum namanya alamatul i'rab. Alamat dari perubahan, alamat dari i'rab. Ya, kita akan pelajari sekarang alamatul i'rab. Baik. Oke, ini agak panjang sih memang, agak panjang tapi nggak apa-apa, kita masuk ke rafa' dulu. Wah, Mas Yusuf baca sekarang. Yusuf. Al-mu'alif rahimahullah Qala al-mu'allif, ya, al-mu'allif rahimahullah qala. Bab mu'raf. Babu Murafatun Ustaz ya? ma'rifati ma'rifati alamat i'rab. Ya, antum pakai kitab atau pakai ini? Pakai kitab. Oh, oke. Ada tandanya? Belum Ustaz. Nah, baca yang ada tandanya aja dulu. Nanti yang di HP ya. Iya. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Iya. I'rab. I'rab Ustaz ya? Ya, i'rab, ya. Alamatil i'rab. Tanda-tanda dari i'rab ya. Tanda-tanda dari perubahan tadi. Ya, perubahan akhir kata. Terus yang pertama lirraf'i. Lirraf'i arba'u alamatin ya. Alamatin. Ad-dhammah wal alif wal waw wal alif wan nun. Ya, sampai situ dulu. Ya. Jadi alamat i'rab itu tanda-tanda dari i'rab. I'rab tadi ada 4. Berarti kita mulai dari yang pertama yaitu alamatur rafa'. Lirraf'i itu ada 4 alamat. Ya. Ar-rafa' itu memiliki 4 tanda. Ya.
Jadi tandanya bukan cuma satu. Yang pertama adalah dhammah. Disebut di sini ummul alamat, ya ummul alamat atau al-alamah al-asliyah. Jadi alamat utamanya, alamat asalnya itu dhammah. Jadi rafa itu alamat asalnya dhammah. Ya. Dhammah. Ya. Alamat asalnya adalah dhammah. Coba di sini Ana juga sudah, Ana punya itu apa namanya? Tasjir. Tasjir tabel ya? Iya, tasjir itu tabel. Tabel ya. Iya. Insyaallah. Ya, jadi al-hukmul i'rab, jadi i'rab yang pertama itu namanya raf'un ya, ar-rafa'. Raf'un. Jelas nggak? Jelas Ustaz? Jelas. Di sini ada rafa', di paling kanan itu ada raf'un. Ar-rafa' ini salah satu bentuk i'rab ya. I'rab ada 4, ada rafa', nasab, jarun atau khafdun, sama yang terakhir jazmun. Yang pertama adalah ar-raf'u. Ar-raf'u itu alamat asliyahnya, alamat asalnya itu adalah dhammah. Contoh, yaqumu zaidun. Ya, yaqumu zaidun. Zaid berdiri. Yaqum itu fi'lun mudhari'. Fi'il ya, kata kerja yang dia itu marfu' dengan dhammah, yaqumu. Atau misalnya di situ yaqumu itu dhammah. Kemudian juga zaidun juga marfu' dengan dhammah. Ya. Ini tandanya tanda rafa'. Nanti kita akan masuk ke apa saja yang marfu, apa saja yang mansub, nanti akan dibahas nanti. Yang pertama dibahas ini adalah cuman tandanya aja. Yang penting antum ngerti. Contoh di sini zaidun. Nah, zaidun itu akhir katanya adalah dhammah. Maka kita sebut dia marfu. Ya, marfu dengan tanda dhammah. Ya, marfu dengan tanda dhammah. Ya. Itu yang pertama. Mana tadi? Dhammah yang pertama. Ya. Yang kedua adalah al-waw, yang ketiga adalah al-alif, yang keempat adalah an-nun. Ya. Jadi yang pertama itu dhammah. Dhammah itu tanda asal, kemudian tanda furu'nya bukan tanda asal, itu ada waw, ada alif, ada nun. Jadi dia itu mewakili tanda asal. Kita sebut juga dia tanda bagi rafa, tapi dia bukan tanda asal. Tanda asalnya adalah dhammah tadi. Yang tiga ini tanda, tapi bukan tanda asal. Ya. Kemudian di sini disebut, ya sampai sini ngerti ya? Sampai sini ngerti? Ya. Lanjut Ustaz. Ya, lanjut. Fa'ammal dhammah fatakunu alamat liraf'i fi arba'ati. Ya, fi arba'ati. Lanjut Ustaz. Ya, fi arba'ati mawadhi'a. Ya, ada di 4 tempat ya. Jadi amma dhammah itu takunu alamat, menjadi alamat bagi rafa', bagi perubahan rafa', bagi i'rab rafa' fi arba'ati mawadhi', pada 3 tempat, pada 3 kondisi. Yang pertama apa? Fil ismil mufradi. Iya, fi ismil mufrad. Fil ismil mufrad. Jadi isim yang mufrad.
Jadi nama tunggal, jadi kata benda tunggal, bukan kata benda yang sudah terangkai ya. Ya, kata benda tunggal seperti misalkan masjidun, Muhammadun, ya, tunggal. Dan juga bukan mufrad ini bisa juga dikatakan mufrad itu bukan ganda dan bukan jamak. Ya. Yes. Isim mufrad itu yang tunggal seperti Muhammadun tadi atau masjidun itu tunggal, baitun. Ya. Qalamun dan lain sebagainya. Ya. Kemudian contoh hadza qalamun. Maka qalamun di situ marfu'un dengan tanda apa? Domah. Dhamma. Ya, contoh di sini tadi ada kitabun. Ya, di sini contoh Zaidun. yaqumu Zaidun. Ini Zaidun ini adalah tunggal, isim mufrad. Ya, isim yang tunggal. Ya, Zaidun. Baik. Kemudian yang selanjutnya tanda yang selanjutnya itu waw. Ada juga alif, ada juga subutun nun. Di sini kan disebut ya, di kitab tadi disebutkan bahwa isim dhammah itu pada 4 tempat. Yang pertama isim mufrad. Contoh tadi yaqumu Zaidun. Kemudian jamak taksir. Jamak taksir itu adalah Jamak taksir. kata benda yang jamak dan dia adalah kata jamak yang taksir itu artinya pecah. Jadi bentuk asal kata tersebut itu sudah terpecah oleh beberapa huruf tambahan. Contoh misalkan antum sebut qalamun. Ya. Qalamun. Nah, jamak taksir dari qalam, maksudnya qalam itu jamaknya nanti jamak taksir. Karena kenapa? Karena pecah. Asalnya qalamun, kan urutannya gitu, qalamun. Nanti terpecah menjadi aqlamun. Antara lam dan mim nanti dipisah oleh alif. Aqlamun. Jadi jamak taksir itu adalah jamak yang berubah dari mufradnya. Ya, ada perubahan. Ditambah dan ada perubahan. Pecah itu, kata itu pecah. Kata isem tersebut dipecah oleh huruf. Mafhum? Makanya namanya taksir. Taksir itu artinya pecah. Ya. Ya. Kemudian selanjutnya wajam'ul muannatsis salim. Lawan dari jamak taksir itu adalah jamak salim. Ya. Jamak taksir itu jamak yang memecah kata. Asal katanya itu berubah. Sedangkan salim itu dia ditambah dengan huruf, dengan ada huruf tambahan, tapi tidak merubah asal kata. Ya. Mafhum. Ya. Contoh jamak salim contohnya apa? Mukmin berubah jadi kalau jamaknya mukminuna. Ya. Jadi asal kata mukmin itu kan tidak dipecah oleh huruf yang lain. Tetap dia mukmin, tapi cuma ditambah waw dan nun. Mukminuna. Atau contoh muslimuna. Asalnya kan muslim. Ya. Kemudian muslim itu tidak dipecah oleh huruf yang lain. Sehingga mungkin menjadi masalim misalkan. Atau masalim. Enggak seperti itu. Tapi dia salim. Dia itu adalah jamak yang salim. Jamak yang selamat dari perubahan. Selamat dari perpecahan ya. Dipecah oleh huruf. Nah, jadi dia cuma ditambah di akhirnya. Muslimun jadi muslimuna. Cuma ditambah waw dan nun. Makanya disebut jamak salim. Jamak yang selamat. Beda dengan jamak taksir. Jamak taksir itu jamak yang sudah dipecah dari asal kata tersebut. Bisa dimengerti? Kayak aulat gitu, Ustaz ya? Ya bagus. Aulat maksudnya apa? Jamak taksir atau jamak salim?
Jamak taksir. Jamak taksir ya. Jamak taksir karena terpecah dia. Jadi antara waladun itu sudah ada huruf di tengah-tengahnya nanti ditambah. Ada huruf alif kan? Iya. Au, ladun. Jadi dipisah antara la dan dun. Harusnya kan waladun nggak ada pemisah. Jadi la dan dun itu dipisah oleh alif. Jadi jadinya la-nya panjang, kemudian baru dun. Au, ladun. Maka itu namanya jamak taksir. Masya Allah. Bagus Yusuf. Berarti antum ngerti jamak taksir. Anda mau tanya, contoh. Contoh ya. Anda mau tanya sama Yusuf sama Lukman. Lukman dulu. Masajidu. Itu jamak taksir atau jamak salim? Taksir. Jamak taksir. Siapa? Yusuf. Mu'minatun. Jamak taksir atau jamak salim? Jamak salim Ustaz. Ya, jamak salim ya. Mu'minat. Itu jamak salim. Iya. Kemudian selanjutnya Lukman. Terakhir. Rijalun. Taksir atau salim? Taksir. Taksir. Masya Allah. Iya. Kemudian Yusuf. Contoh misalkan alama. Jangan alamat. Contoh misalkan yang sudah untuk pelajari apa? Baitun. Buyutun. Taksir atau jamak salim? Buyutun. Buyutun. Ini Ustaz taksir. Nah, mafhum ya. Kata kuncinya yang penting itu dia berubah dari kata asal, itu berarti jamak taksir. Itu yang gampangnya dulu aja. Ya, buyutun. Asalnya kan baitun. Baitun. Habis ya langsung ta kan asalnya ya. Iya. Kan hurufnya ba, kemudian ya, kemudian ta. Kemudian antara ya dan ta ini dipecah oleh huruf waw, buyutun. Nah, itu berarti namanya jamak taksir. Ya. Ya, itu sebenarnya bukan pembahasan di sini, itu cuman sekedar contoh saja. Yang penting di sini adalah jamak taksir itu tanda rofaknya nanti dengan dhammah juga. Ya. Kemudian jamak muannats salim. Contoh muslimatu, al-muslimatu. Dia rofaknya, i'rab pada rofaknya itu juga dengan dengan dhammah. Kemudian al-fi'lul mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirihi syai', atau fi'il mudhari' yang tidak ada akhirannya. Lam yattasil bi akhirihi syai' itu artinya tidak bersambung dengan sesuatu di akhirnya. Berarti tidak ada akhiran. Biasanya akhiran pada kata kerja itu adalah nunut taukid. Ada nun untuk penekanan, itu biasa ditambah di akhir kata kerja biasanya. Nah, selama belum ditambah dengan akhiran nun atau kit tadi, maka atau tidak ada misalkan tambahan kayak wow ditambah di akhir kata kerja, nggak ada tambahan wow, maka dia marfu'nya dengan dhammah. Asalnya itu fi'il mudhari itu asalnya marfu'nya dengan dhammah. Entah itu secara lafaz, entah itu secara takdir. Bi akhirihi syai'un. Ya. Sampai sini mafhum? Ustaz. Ya, coba ditanya. Emang jamak muannas itu ada yang taksir ya? Atau enggak? Atau salim semua? Jamak muannats. Iya. Ada yang taksir. Contohnya? Contohnya, contoh sebentar. Yang paling gampang itu apa ya? Contohnya, contoh khizanatun. Oh, khozain ya? Ya, khazainu. Pecah itu. Oh iya. Contoh yang lain misalkan mirip-mirip dengan itu. Qaimatun. Daftar menu makanan. Qaimatun. Qaimatun itu menu. Ya. List ya, list. Oh, iya. Qaimah. Iya. Ya, list. Nah, sekarang kalau jamak dia qawaimu.
Oh, Ya. Oh, Ya ada juga. Jadi jamak taksir itu nggak harus mudzakkar. Muannats pun juga ada. Ya, muannats pun juga ada. Ya. Kemudian selanjutnya wa ammal waw. Wa amal waw. Ya, gantian sekarang apa? Lukman baca. Oh, ya, Ustaz. Ya. Wa ammal waw fatakunu alamatan li raf'i fi mawdi'ain fi jam'il mudzakkar salim wa fil asma'il khamsah wa hiya abuk wa akhuk wa hamuk wa fuk wa dzumal. Ya. Nah, ada tanda yang kedua, yang ini bukan tanda asal, yaitu waw ya. Tanda asal tadi dhammah. Tanda asalnya itu dhammah. Tanda yang lain adalah waw. Ini tanda bukan tanda asal, tapi dia juga tanda. Ngerti ya? Fatakunu alamatan lirrafa, maka dia itu menjadi tanda bagi rafa, bagi perubahan rafa itu pada dua kondisi. Ya, pada dua kondisi. Kondisi pertama apabila kata tersebut adalah jamak mudzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar salim itu tanda rafa'nya itu adalah waw. Contoh, muslimuna. Muslimun. Iya, jaa al-muslimuna. Orang-orang muslim datang. Jaa al-muslimuna. Itu dia rafa, marfu', ya. Dia itu kalimat yang mu'rab, yang marfu'. Mu'rabnya itu marfu'. Dan tandanya adalah waw. Muslimuna. Ya, muslimuna. Ya, tandanya apa? Apa tandanya Yusuf? Tandanya muslimuna, Ustaz. Ya, muslimun apa Rafa. tanda rafa'nya apa? Apa namanya? Nasab, Ustaz ya? Bukan. Dia kan rafa'. Dia kan Iya. marfu' dengan tanda apa? Dhammah atau waw? Wow. Ya waw ya, muslimun. Kenapa? Karena dia itu adalah jamak mudzakkar salim. Lim. Jadi setiap jamak mudzakkar salim tanda rafa'nya adalah waw, bukan dhammah, ya. Tapi waw di situ adalah pengganti dari dhammah. Ya. Kemudian yang kedua yang juga bertandakan rafa'nya dengan waw adalah al-asma al-khamsah. Jadi nama yang 5. Ini istilah ya, asma khamsah itu adalah abun, akhun, hamun, fun, sama dzu. Nah, abuka itu rafa, marfu', ya. Jadi kalimatun marfu'ah. Jadi sebuah kata ismun marfu'. Tanda rafa'nya apa? Waw, ada abuka, ada waw di akhir. Ya. Ini tanda rafa'. Kemudian juga akhun, akhuka. Ya. Kemudian hamuka. Ya. Hamuka. Kemudian fuka. Fuka itu mulutmu. Abuka bapakmu, akhuka itu saudaramu, hamuka pamanmu. Kemudian fuka itu mulutmu. Kemudian zu itu adalah sahib artinya ya. Seseorang yang memiliki atau sesuatu yang memiliki. Memiliki apa? Memiliki mal, memiliki harta di sini maksudnya. Ya. Ini tanda yang kedua. Ya. Ini tanda yang kedua. Antum bisa lihat diagram di sini. Ini tanda yang pertama tadi adalah tanda dhammah. Contoh yaqumu zaidun. Tanda yang kedua adalah waw. Waw itu alamat far'iyah, tanda yang kedua. Tanda bukan tanda primer ya, sekundernya. Nah, tanda waw ini terdapat pada jamak mudzakkar salim. Contoh jaa al muslimun, orang-orang muslim datang. Atau pada asma khamsah, jaa abuka, bapakmu datang.
Nah, sekarang kata yang abuka itu abu itu marfu. Ya, dengan apa dia marfu? Apa tandanya? Tandanya adalah waw. Al-muslimun dia marfu juga. Apa tandanya? Tandanya adalah waw juga. Sampai situ ngerti ya? Yes, Ustaz. Ya. Kita lanjutkan 2 lagi insya Allah di pertemuan selanjutnya. baik. Ya. Itu antum nanti di nanti anak upload nih, sambil anak upload di grup yang baru. Anak bikin grup yang baru di Telegram. Antum bisa lihat nanti untuk ini untuk sirah. Jadi di situ aja, ini pertemuan ketiga berarti. Insya Allah sampai sini antum ngerti. Dan kalau nanti kita masuk ke nasab, fathah, kemudian masuk ke jar, kemudian jazm, kunci dari luar. Ya. Nah, nanti antum akan lebih paham insya Allah. Ya, karena ada perbandingannya. Ya. Atau nanti kita insya Allah sekalian nanti kalau kita baca sirah nanti kita akan coba nanti Ana coba tanya antum. Ya, ini tanda rofaknya apa? Ini tanda rofaknya dhamma atau waw? Kalau kita ketemu ya. Nah. Yes, Ustaz. Ya, itu saja. Sampai di sini nanti Ana upload insyaallah taala, ini pertemuan ketiga. Alhamdulillah. Dan setelah ini kita masuk ke sirah. Ya, kita masuk ke pelajaran selanjutnya yaitu sirah. Akhiru da'wana alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum keluar dulu ya. Iya, Ustaz. Ya.